Bayangkan ini, tahun 2026. Anda sudah menabung selama bertahun-tahun. Semua dokumen lengkap. Anda telah melunasi biaya haji. Koper sudah disiapkan. Hati pun penuh semangat dan haru menanti panggilan ilahi. Namun tiba-tiba, Anda mendapat kabar visa Anda ditolak. Bukan karena Anda tak memenuhi syarat. Bukan pula karena Anda tidak membayar. Tapi karena sistem yang terlambat, biro travel yang tidak paham aturan, dan lembaga yang tidak siap dengan perubahan besar dari pemerintah Arab Saudi. Mimpi suci itu pun hancur seketika. Inilah kenyataan yang mengancam jutaan calon jemaah haji Indonesia tahun 2026 jika kita tidak bergerak cepat dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kak Nonin, suara rakyat kecil yang tak pernah lelah menyuarakan kebenaran dan membela hak-hak jemaah haji Indonesia. Jika ini adalah pertama kalinya Anda mampir ke channel ini, jangan ragu untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng agar Anda tidak ketinggalan setiap informasi penting dan kritis seputar tata kelola haji kita. Karena disinilah, kita semua akan terus mengawasi, menyuarakan, dan menekan agar sistem haji Indonesia bisa lebih adil, lebih tertib, dan lebih berpihak kepada rakyat. Tahun 2026 akan menjadi titik balik dalam sejarah haji modern. Pemerintah Arab Saudi telah resmi menetapkan perubahan besar-besaran dalam pengelolaan administrasi haji. Salah satu perubahan paling mencolok adalah, batas akhir pengajuan visa haji kini dimajukan menjadi 1 Syawal. Itu artinya, paling lambat di Hari Raya Idul Fitri, seluruh proses administrasi haji, dari kontrak layanan, input data jemaah, hingga pengajuan visa, harus sudah rampung. Tidak ada lagi toleransi bagi negara-negara pengirim jemaah yang terbiasa lambat. Tidak ada lagi sistem mendadak yang panik di detik-detik terakhir. Dan tentu saja, tidak ada lagi peluang, jalan belakang, atau visa jalur tidak resmi. Kalau sebelumnya proses visa masih bisa dilakukan hingga akhir bulan Zulkaidah, atau bahkan H-3 keberangkatan, maka kini semuanya dipangkas lebih awal sekitar 1,5 bulan. Kenapa Arab Saudi seketat ini? Setidaknya ada 4 alasan besar di balik kebijakan ini. 1. Menghindari kekacauan last minute. Tiap tahun, ribuan visa dari berbagai negara keluar terlambat. Akibatnya, banyak jemaah yang harus tertahan di bandara, bahkan ada yang gagal berangkat. Belum lagi maraknya penggunaan visa palsu, dokumen tidak sinkron, dan jemaah ilegal yang menyusup tanpa izin resmi. Dengan batas waktu yang lebih awal, Saudi ingin memastikan semua proses berjalan dengan tertib dan tepat waktu. 2. Digitalisasi total sistem haji. Arab Saudi kini menerapkan sistem haji berbasis syariah yang sepenuhnya digital. Tidak ada lagi proses manual, tidak ada celah untuk penyimpangan. Semua data jemaah akan dimasukkan ke dalam sistem yang hanya bisa diakses oleh pihak resmi. Sistem ini dirancang untuk memfilter dengan ketat siapa yang boleh masuk sebagai jemaah dan siapa yang tidak. Hanya jemaah resmi yang terdaftar dan terverifikasi yang akan mendapatkan visa. 3. Efisiensi dan kontrol layanan. Dengan pengumpulan kontrak layanan lebih awal, Saudi bisa mengontrol layanan hotel, catering, transportasi, dan fasilitas lainnya dengan lebih baik. Negara pengirim seperti Indonesia diminta untuk menyelesaikan semua kontrak sebelum 1 Syawal agar Saudi dapat melakukan quality control di lapangan. 4. Mencegah gagal berangkat. Saudi sudah muak dengan banyaknya jemaah dari berbagai negara yang terlantar di bandara atau gagal berangkat hanya karena masalah visa. Mereka tidak ingin tragedi ini terulang di 2026. Peringatan untuk Indonesia. Sayangnya, Indonesia justru masih tertinggal jauh dari kesiapan ini. Sistem dalam negeri kita masih lamban. Banyak biro travel hanya duduk menunggu instruksi Kementerian Agama. Tidak ada inisiatif. Tidak ada kesiapan mandiri. Dokumen jemaah seringkali belum lengkap hingga mepet keberangkatan. Bahkan, ada yang baru mengurus visa 3 hari sebelum terbang. Dan yang lebih parah, masih banyak biro nakal yang menawarkan visa jalur belakang alias backdoor visa yang tidak resmi.
Padahal tahun 2025 lalu, ribuan jemaah furoda gagal berangkat karena visa mereka tidak kunjung diterbitkan. Banyak dari mereka akhirnya diusir dari Makkah, ditahan di bandara, bahkan dipulangkan paksa ke Indonesia. Kalau Indonesia tidak belajar dari kesalahan ini, maka di 2026 kita akan menghadapi bencana yang lebih besar. Koordinasi langsung ke BPHJ. Yang juga menarik perhatian, Arab Saudi kini lebih banyak berkoordinasi langsung dengan BPHJ, Badan Pengelola Haji dan Umrah, bukan lagi dominan ke Kementerian Agama. Mengapa demikian? Karena BPHJ dianggap lebih strategis dalam hal pengelolaan dana, kontrak layanan, dan pengawasan kualitas di lapangan. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan baru. Apakah BPHJ siap dengan sistem baru Saudi? Apakah mereka transparan dalam mengelola dana dan kontrak layanan? Apakah mereka melibatkan biro travel secara adil dan terbuka? Semua ini masih menjadi tanda tanya besar bagi calon jemaah haji Indonesia. Imbauan penting untuk calon jemaah 2026. Bagi Anda yang sudah mendaftar haji tahun 2026, baik haji reguler, khusus, mujamalah, maupun furoda, perhatikan hal-hal penting berikut ini. Siapkan dokumen dari sekarang. Jangan menunggu pengumuman. Jangan santai. Jangan menunggu, nanti pasti ada solusinya. Pastikan travel Anda mengerti sistem baru Saudi. Kalau travel Anda masih mengatakan, tenang, nanti bisa diurus mendekati hari H, maka waspadalah. Itu tanda ketidaksiapan. Ingat, batas akhir pengajuan visa adalah 1 Syawal. Setelah itu, portal visa akan ditutup otomatis oleh sistem Saudi. Tidak akan ada kompromi. Jangan percaya dengan agen yang menjanjikan jalan belakang. Sistem digital Saudi sekarang memblokir jalur-jalur ilegal secara otomatis. Tidak ada celah. Jangan sampai Anda menjadi korban keserakahan oknum travel dan kelalaian birokrasi. Pemerintah Indonesia, khususnya BPHJ dan Kementerian Agama, harus bergerak cepat dan merombak timeline nasional agar selaras dengan jadwal baru dari Arab Saudi. Sosialisasi harus dilakukan dari sekarang. Semua informasi harus disampaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat dan biro travel. Pastikan seluruh jemaah terdaftar dengan sistem syarikah, menggunakan visa resmi, dan memperoleh layanan yang layak dan sesuai kontrak. Jangan sampai tragedi haji 2025 terulang kembali. Karena haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Ia adalah ujian manajemen, ujian amanah, dan ujian tanggung jawab negara terhadap warganya. Siapa cepat, dia selamat. Siapa lambat, akan kehilangan segalanya. Mari kita terus suarakan keadilan bagi jemaah haji Indonesia. Ajak orang tua, saudara, sahabat, dan sesama calon jemaah untuk lebih kritis dan waspada. Karena satu kelalaian kecil hari ini bisa menjadi bencana besar di masa depan. Jika Anda merasa video ini penting, sebarkan sekarang juga. Klik like, tulis komentar Anda, dan jangan lupa subscribe untuk terus mendukung perjuangan menyuarakan hak jemaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.